Halo, selamat datang kembali di channelnya Kang Azam. Silahkan buka Blender kalian karena kita akan segera memulai tutorial. Pada tutorial kali ini kita akan membuat sebuah mockup botol seperti ini ya. Botol racun, ya betul. Mari kita mulai saja. Untuk membuat sebuah botol racun, sebenarnya kita hanya butuh sebuah silinder, 2 silinder ya. Silinder yang pertama untuk botolnya, silinder yang kedua untuk tutupnya. Sini Ctrl B. Nah, ini sampai sini aja. Oke, sudah. Terus sini double klik, Ctrl B lagi, scroll mouse ke depan. Nah, segini. Oke, mantap ya. Pencet angka 3 dan klik bagian face ini, lalu extrude ke atas. Sedikit aja. Oke, segini cukup. Extrude lagi. Extrude lagi. Ini kayaknya terlalu tinggi. Alt Z, pencet angka 2 ya, pilih bagian ini. Oke, lalu kita akan hapus dulu ininya, pencet X lalu pilih faces, terus Ctrl 3 untuk memberikan efek subdivision surface, lalu ke edit mode, double klik bagian ini, lalu I untuk insert. Nah, segini aja. Oke, kita beralih ke bagian bawah, ke edit mode, pilih face bagian ini, lalu I, lalu extrude ke atas, I lagi, dan I lagi. Udah segini aja. Oke, sudah ya. Terus kita akan membuat face ini lebih menonjol. LTE extrude faces along normal. Nah, menonjol seperti ini. Oke, tidak perlu terlalu menonjol. Bagian ini I dan ini I lagi. Kita buat tutupnya pakai silinder juga. Sesuaikan. Ke edit mode, double klik bagian ini, masih di face select, lalu I. Oke, segini aja, nggak apa-apa. Lalu double klik bagian bawahnya, Alt E, extrude faces along normal. Oke, sedikit aja, nggak apa-apa. Terus Alt Z, pilih angka 2 dan pilih bagian ini, lalu tarik ke bawah. Oke, sudah selesai. Pilih bagian atas, kita scale, extrude, scale lagi, extrude, scale lagi. Nah, sudah selesai. Ctrl 3. Di sini Ctrl R, mentokin aja biar terlihat. Terus pilih ini Shade Smooth, jangan lupa ya. Kita akan menduplikat bagian botolnya untuk isinya ya. Shift D, lalu ke edit mode, pilih bagian si botolnya, lalu P selection untuk memisahkan dua objek ya. Terus garis miring, edit mode, Alt Z, pilih bagian ini, X vertex. Terus pilih bagian ini, kita extrude lagi ke atas. Oke, selesai. Kita scale dulu sedikit. Nah, sedikit aja. Kita balik lagi. Lalu kita akan membuat sebuah desainnya di sini, botol yang bagian luar. Ke edit mode lagi, pilih face select atau pencet angka 3. Double klik bagian ini, lalu Shift D, P selection. Oke, sudah selesai. Scale sedikit keluar, lalu ini scale-nya tarik biar enggak terlalu panjang. Nah, segini cukup. Lalu ini si desainnya, Ctrl A, pilih scale, dan kita ke view left atau ke view kiri, ke edit mode, pencet angka 2, lalu pilih bagian ini, pencet U dan maksim. Oke, lanjut kita akan berikan sebuah panggungnya dan sebuah kamera. Ctrl Alt 10 sampai 0, lalu aktifkan lock camera to view-nya. Kalau kalian tidak menemukan lock camera to view, tinggal pencet N, lalu ke view dan aktifkan camera to view-nya. Agar lebih mempermudah nantinya, tinggal masukkan saja ke quick favorite dengan cara klik kanan pada kamera to view-nya, lalu pilih add to quick favorite. Kalau nggak salah sih seperti itu. Ini sudah saya masukkan ke quick favorite, lalu untuk mengaktifkannya tinggal pencet key, huruf key ya, lalu pilih aja lock camera to view. Oke, sudah selesai bagian ini. Ini sengaja saya di sini desainnya karena nanti akan saya duplikat lagi ya. Oke, panggung ada, kamera ada, sekarang tinggal lightingnya. Saya pilih tipe area, lalu scale. Ini saya simpan di tengah-tengah antara dua botol ini ya.
Dan ke sini objek data properties saya akan ganti ke 1000. Shift D ke sumbu X, lalu rotasi G, Z. Kenapa saya memilih ini di sini, kenapa nggak di sana? Karena saya ingin di arah cahayanya datang dari arah samping kanan ya. Jadi saya biarkan kosong bagian kiri. Ini Shift D lagi ke sumbu Y dan arahkan ke botol. Oke. Kita lihat dulu previewnya. Lumayan, udah bagus. Kita selesaiin dulu ya si desainnya. Klik pada botol luar, pilih menu shading, klik new, ini dibuang saja, ganti ke glass BSDF, lalu pilih mix shader. Oke, mix shader. Ini shader ke surface dan BSDF ke shader, sorry. Nah, sudah seperti ini, kita ke bagian dalamnya. Ini tidak perlu diganti ya si node-nya. Base colornya ganti ke warna hijau, lalu roughness-nya kurangin, metaliknya naikin, kembali ke botol bagian luar, fog-nya jangan lupa diatur ya, kembali ke botol bagian luar. Oh iya, untuk bisa mengetahui perubahannya, render engine-nya pindahkan ke cycles. Nah, jadi bisa tahu ya perubahannya kayak gimana. Ini tinggal diatur aja fog-nya, makin tinggi nilai fog, maka semakin hitam si botolnya. Nah, segini udah bagus. Kita kembali ke bagian dalamnya, kita ubah agak gelap. Nah, segini cukup. Kita ke menu layout, ini si tutupnya kita warnain warna hitam aja. Nilai metaliknya kita buat tinggi, dan roughness-nya kita buat rendah. Ini terlihat seperti apa ya, bling atau apa. Ya pokoknya terlihat seperti metalik aja ya. Oke, kita ke bagian desainnya. Klik node ini, lalu Ctrl T, pilih desain yang kalian miliki ya. Nah, kalau sudah ini, ke edit mode, double klik A-nya, lalu U, project from view, lalu buka menu project from view-nya, pilih scale to bounds. Oke, sudah proporsional ya. Nah, kalau sudah seperti ini, baru saya akan menduplikat si botol ini. Shift D, sumbu X, kita atur ininya. Nah, segini aja cukup kayaknya. Kita kembali ke sini, ke render preview. Nah, saya ingin si desain ini menghadap ke sini ya, atau setidaknya nyerong. Klik pada desainnya, ganti global ke lokal, lalu di rotasi. Oke, segini bagus nih. Kita pindahkan lagi ke global. Ini bagian warna hijau, saya akan rubah dulu. Ini klik aja angka 2-nya, atau angka apapun yang ada di monitor kalian. Lalu ganti warnanya. Saya ingin warnanya warna merah. Oke, sudah selesai. Kita ke menu render, lalu di setting sesuai dengan patokan kalian ya. Oke, lalu F12. Oke, akhirnya kita sudah selesai membuat sebuah mockup botol racun ya, yang sudah ada isinya. Silakan diminum sesuai anjuran dari dokter. Bercanda, jangan ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir, yang sudah mensubscribe channel ini, dan yang sudah menemani saya latihan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam penyampaian tutorial ini. Tetap semangat, rajin latihan, dan sampai jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya. Dadah!